hidup. Sebelum ibadah, matikan HP atau silent HP kamu ya. Mari kita hitung dalam 5, 4, 3, 2, 1. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan bisa memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk memuji Tuhan pada malam hari ini. Syukur buat anugerah Tuhan. Syukur buat anugerah yang begitu sangat luar biasa dalam hidup kami. Kami ucap syukur sekali padamu Yesus, Kau masih berkenan kami untuk bisa datang tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami yang pasrahkan firman kami, nyanyian kami kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau urapi kami dengan kuasa-Mu, dan kiranya Kau juga selalu menyertai kami dalam setiap pelayanan kami. Kami ucap syukur kepada Tuhan, dan Kami punya Allah yang begitu sangat luar biasa di dalam hidup kami. Hari ini kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami siap untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berjalan
Shalom Bapak Ibu semuanya. Lambaikan tangan shalom. Haleluya. Siap untuk memuji nama Tuhan? Siap untuk memuliakan nama Tuhan? Amin. Yuk mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita kembali kalau kita lagi dari kemenangan dalam semua Tuhan. Siap-siap akan berkata lebih dari kemenangan. Dari kemenangan dan segala
Haleluya. Ada sukacita ya Bapak Ibu semuanya? Amin. Sudah sampai untuk memuji nama Tuhan? Belum? Masih kuat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Amin. Kita akan pujikan sekali lagi, katakan Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Amin. Sudah capek muji nama Tuhan? Belum. Mau lagi? Puji nama Tuhan. Haleluya, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Waktunya saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin menyaksikan cinta kasihnya Tuhan atau yang mau bersaksi. Untuk waktu dan tempat kamu persilakan. Monggo yang bersaksi. Ada yang mau saksi? Belum ada? Haleluya. Puji nama Tuhan. Walaupun belum ada yang maju pagi ini dengan bersaksi, tapi saya percaya Tuhan itu sangat baik dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Saatnya kita akan persiapkan hati kita untuk bisa mendengar sebagai firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sebelum itu mari kita saling mengenal kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang harus selalu dekat dengan Tuhan.
Jadilah wajahku, jadilah wajahku, dekatku. Bila kulihat hidupku, dan kaya sadar, udah salju.
kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat setiap kami malam ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau hantar kami di tempat ini. Karena kami rindu akan Engkau malam hari ini Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, biarlah setiap pujian penyembahan kami malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu malam hari ini Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan sabda dan firman-Mu Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu, kami percaya semuanya berasal daripada Engkau Tuhan. Yang boleh memberkati setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan. Berikan hati buat setiap kami. Berikan telinga buat setiap kami malam ini Tuhan. Supaya kami mendengar apa menjadi isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Kami percaya malam hari ini Tuhan, yang sakit akan disembuhkan. Yang sedang mengalami jalan buntu Tuhan akan buka jalan. Yang sedang mengalami susah Tuhan akan hiburkan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalaupun ada kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau Tuhan, yang akan mengganggu firman Tuhan pada malam hari ini, kami sehati sepakat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang beracara pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Ya, terima kasih buat tim PAW yang melayani kita pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, sukacitanya luar biasa sekali. Ya, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada malam hari ini, kita mau berjabat tangan dulu, kita berikan senyum yang termanis buat setiap kehidupan kita. Dan kita percaya, biarlah senyum yang termanis yang kita berikan buat setiap kehidupan kita boleh membawa kita semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Ya, pada kesempatan malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, saya bersukacita sekali karena ada sesuatu kebaikan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Amin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tentang ketulusan hati. Yang saya beri tema tentang ketulusan hati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketulusan hati bisa diartikan sebagai sikap yang jujur dalam segala sesuatu. Hidup tidak berpura-pura dan ikhlas. Orang yang tulus hati, kebaikannya tanpa pamrih. Bapak Ibu, kalau kita lihat orang yang tulus hati, secara otomatis kebaikannya tanpa pamrih. Orang yang tulus hati, orangnya juga setia. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau setia sama pasanganmu, kalau engkau setia dengan pacarmu hari ini, berarti engkau memiliki ketulusan hati. Orang yang tulus hati memiliki kemurahan hati. Jadi orang yang tulus hati Bapak Ibu, orangnya murah hati. Gampang kaisanan sama orang. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau tulus hati hari-hari ini, engkau memiliki kemurahan hati di dalam Tuhan. Orang yang murah tulus hati adalah orang yang pemaaf. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hari ini punya yang namanya musuh, hari ini kau punya namanya musuh, belum kau maafkan hari ini, secara otomatis engkau belum memiliki yang namanya ketulusan hati. Bapak Ibu terkasih, ada sebuah statement berkata bahwa orang yang baik itu belum tentu tulus. Tetapi sebaliknya, orang yang tulus itu tentu baik. Jadi Bapak Ibu, banyak di sekitar kita orang yang baik. Banyak di sekitar orang yang baik tetapi belum tulus hati-hati. Jadi kadang kebaikannya itu hanya untuk sesuatu yang ada maunya. Tetapi pada saat ini orang yang tulus secara otomatis itu orang yang baik. Jadi kita belajar saat ini, kita belajar tentang ketulusan hati.
Bapak yang terkasih, jadi orang yang tulus itu jangan kita tulus saja, tetapi kita harus cerdik seperti apa? Seperti ular. Firman Tuhan berkata kita harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Hati-hati Bapak Ibu, kalau kita hanya tulus saja hari-hari ini, kita gampang diapusi wong, benar? Tetapi kalau kita diimbangi dengan tulus tetapi cerdik, wong arep ngapusi dewe ndak bisa. Tetapi hari-hari Bapak Ibu, kita tulus tok ndak cukup, tetapi kita harus cerdik. Jadi Bapak Ibu, orang yang tulus itu gampang diapusi wong. Sebuah contoh gini Bapak Ibu, orang yang punya ketulusan hati biasanya tiba-tiba orang datang ke rumahnya, biasanya minta bantuan, misalkan butuh uang, duit. Orang yang tulus secara otomatis gampang iba, gampang memberikan uangnya kepada teman kita. Bahkan orang yang tulus dikasih nangis mesti luluh, bener. Orang yang sudah dikasih nangis mesti luluh. Tetapi Bapak yang terkasih, di saat engkau memiliki ketulusan, engkau juga harus cerdik seperti ular. Supaya apa? Hidupmu gak diapusi wong terus. Tetapi Bapak Ibu, kalau engkau sudah memberikan uang kepada orang lain, biasanya meminjami kepada orang lain, sekarang Bapak Ibu, wong sing minjami kuwi malah nagih susah. Jadi yang punya uang sendiri kadang nagih uangnya sendiri aja kadang kayak orang ngemis. Tetapi Bapak Ibu, pada kesempatan malam hari ini kita belajar tentang ketulusan hati. Orang yang tulus hati adalah orang yang kebaikannya tanpa pamrih. Bapak yang kasih, tetapi kita juga harus cerdik seperti ular agar kita tidak gampang diapusi orang lain. Kita membaca suatu kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita akan baca secara bergantian ayat ini dari Matius 26 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Perikopnya tentang Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, seorang perempuan kepadanya membawa sebuah duri-duri pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-muridnya gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat sesuatu persiapan untuk penguburanku." Katakan amin. Pada kesempatan malam ini sebelum kita berlanjut ke firman Tuhan, kita akan melihat video tentang Yesus diurapi. Supaya Bapak Ibu tahu tentang apa sih ceritanya. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak nawastu murni yang mahal harganya.
Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Iya. Saya mau tanya Bapak Ibu terkasih, perempuan tadi siapa Bapak Ibu? Siapa? Dia adalah Maria. Pada kesempatan saat ini perikop kita ada dua sikap yang kita akan soroti, yang kita bisa ambil dari peristiwa ini. Yang pertama adalah sikap perempuan yang datang mengurapi Yesus adalah Maria. Maria memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah sikap murid-murid atas apa yang dilakukan perempuan itu. Bapak Ibu yang terkasih, minyak narwastu adalah minyak yang mahal. Berapa tadi harganya Bapak Ibu? 300 dinar. Kalau kita pelajari 300 dinar adalah, kalau zaman dahulu 1 dinar adalah upah bekerja berapa? 1 hari. Berarti kalau kita kalikan, misalkan hari ini kalau gaji berapa? Sehari 100.000 ya, 100.000 lah. 100.000 kali 300 dinar berarti berapa Bapak Ibu? Berarti 30 juta. Jadi harga minyak narwastu ini adalah 30 juta. Jadi kalau kita belajar dari seorang Maria, itu adalah minyak yang berharga. Kalau zaman dahulu, minyak narwastu dipersiapkan untuk yang mau mengadakan pernikahan. Tetapi minyak narwastu ini dia rela memecahkan untuk membasuh atau mengurapi Tuhan Yesus. Ketulusan hati kita biarlah seperti Maria saat ini. Jadi kita sama Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan. Kita sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan hati buat kita untuk memberi, kita tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Seperti Maria. Apapun yang berharga yang dimiliki Maria saat itu, dia tidak mikir nilainya. Secara otomatis Bapak Ibu kalau memberikan gereja misalkan 30 juta, mau Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Puji Tuhan. Jadi ada ketulusan hati seperti Maria saat itu. Jadi Bapak Ibu, kita bukan seperti murid-murid Tuhan yang seolah-olah dia rohani. Dia bilang seperti ini, itu minyaknya mahal loh. Kalau misalkan dijual, itu bisa untuk orang-orang miskin. Kayaknya sok rohani. Tetapi hati-hati Bapak Ibu, orang yang memiliki ketulusan hati adalah seperti Maria. Tetapi orang tidak punya ketulusan hati seperti murid-murid saat itu, seolah dia rohani.
menganggap bahwa dia uangnya bisa diberikan kepada orang-orang yang miskin. Tetapi saat ini Bapak Ibu kasih, Yesus tahu hati mereka. Yesus tahu isi hati mereka. Jadi pada malam hari ini Tuhan tahu hati kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau memiliki ketulusan hati dalam hidupmu, dalam pelayanan, kau tidak akan bikin motivasi. Amin. Apapun yang Tuhan berikan buat setiap kita, talenta yang Tuhan berikan buat setiap kita, kita dapatnya cuma-cuma, amin. Tetapi kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Seperti Maria ini, kalau kita mikir harga 30 juta itu banyak sekali. Tetapi kalau kita memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Amin. Pada malam hari ini kalau kau digerakkan oleh Tuhan untuk memberkati siapapun dalam hidupmu, berkatilah supaya engkau tidak pernah mengalami yang namanya getun. Tetapi hari-hari ini kalau kita memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan, saya kira percaya hidup kita akan diubahkan oleh Tuhan. Bapak Ibu terkasih, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar ciri-ciri orang yang memiliki ketulusan hati. Yang pertama, orang yang memiliki ketulusan hati adalah selalu siap membantu. Jadi Bapak Ibu, tanda pertama orang yang memiliki ketulusan hati selalu membantu orang lain. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau dengan orang lain cuek, kalau engkau dengan orang lain tidak mau tahu hari-hari ini, berarti engkau belum memiliki ketulusan hati. Makanya cross check hatimu hari ini. Misalkan tiba-tiba orang meminta tolong kepada jenengan semuanya, mau ditolong tidak Bapak Ibu? Kita mau berusaha karena kita memiliki ketulusan hati. Ketika mungkin teman atau keluarga membutuhkan bantuan kita tidak usah mikir panjang, tetapi kita mau tolong dia. Amin. Jadi orang yang memiliki ketulusan hati adalah selalu siap membantu siapapun. Jadi Bapak Ibu, yang penting ada kesempatan untuk membantu mereka, maka kita akan membantu mereka. Jadi Bapak Ibu, jangan kalau ada yang butuh bantuan kita kadang cuek. Kadang kita tidak mau tahu, misalkan teman kita jalan-jalan, rumahnya Ponorogo, jalan-jalan ke Ndelopo, tiba-tiba misalkan bannya bocor. Tiba-tiba saya telepon Mas Santo ki banku bocor, aku ning Ndelopo, ditolong enggak Mas Santo? Tolong Mas Santo. Mbak Tia, ditolong enggak Mbak Tia? Tenanan. Saya langsung Sherlock. Oh Sherlock, puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu, orang yang memiliki ketulusan hati, dia siap untuk membantu siapapun tanpa pamrih. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sudah membantu orang lain, jangan pernah ungkit-ungkit kebaikan Bapak Ibu. Wah, disi tak tulung loh kain. Pas zaman-zaman ini, misalkan ini, pas zaman-zaman ini susah-susah, aku nulung deh. Tiba-tiba dia sekarang kaya misalkan. Terus kita semakin tidak punya misalkan. Kewelingan, aku disi nulung Mbak Sevanya loh. Misalkan Mbak Sevanya ya. Dulu Mbak Sevanya dulu waktu dia butuh misalkan roti, saya belikan roti. Tetapi mosok aku saiki gak duwe opo-opo, dia tidak ada timbal baliknya. Bapak itu kasih, di saat kita punya ketulusan hati, jangan ungkit-ungkit kebaikan kita. Jadi kalau mungkin kebaikan kita tidak kita terima saat ini, bisa mungkin diterima mungkin anak cucu kita. Amin. Jadi kebaikan itu boleh kita berikan kepada siapapun. Gak usah pandang misalkan sing podo agamane lah. Enggak Bapak Ibu. Percuma kalau engkau menjadi terang di tempat yang terang. Jadi Bapak Ibu, engkau dipilih Tuhan hari ini menjadi anak terang sebaiknya engkau menjadi terang di tengah kegelapan. Jadi kalau engkau nulung enggak usah pamrih. Jadi kalau engkau digerakkan Tuhan hari ini untuk menolong orang lain, maka engkau menolonglah. Gak usah mikir kopi, enggak usah Bapak Ibu. Di saat engkau digerakkan Tuhan punya hati untuk menolong orang, maka itu akan menjadi tandurannya ADW untuk di lain hari.
Tetapi orang yang tidak pernah membantu orang lain, jangan harap. Misalkan kau akan kesulitan, harap mikir Bapak Ibu, lah ora pernah bantu aku loh. Aku kan bantu kue piye. Jadi Bapak Ibu, saya pengen jemaat di tempat ini, nek mungkin gerejane repot, gak usah dikongkon. Amin. Waktunya resik-resik, waktunya nyapu yo nyapu, waktunya mungkin makan-makan yo makan-makan. Jadi hari ini kalau engkau digerakkan untuk membantu orang lain, maka bantulah. Karena apa? Di saat kau digerakkan Tuhan untuk membantu orang lain, misalkan kau tidak membantu, gimana hatinya jenengan? Getun Bapak Ibu. Makanya ojo sampai kita getun. Di saat kita getun, waktu itu tidak bisa terulang lagi. Makanya hari ini tentang ketulusan hati. Ciri yang pertama adalah selalu siap membantu. Amin. Siap membantu Bapak Ibu. Misalkan saudaranya mungkin lagi butuh bantuan, siap membantu. Puji Tuhan. Jadi saya bersyukur lihat dengan semuanya itu gak usah kakek ngomong, yang penting tindakannya. Amin. Jadi kalau engkau dituntut untuk kita membantu, maka kita membantu tanpa pamrih. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau membantu orang lain, jangan ungkit-ungkit kebaikan kita. Di saat kau digerakkan Tuhan untuk membantu, ya membantu. Gak usah mikir kok dibalik nih raya. Gak usah Bapak Ibu. Di saat kau punya hati untuk membantu, maka membantulah. Yang kedua, ciri orang yang memiliki ketulusan hati, memiliki keinginan untuk memberi. Jadi Bapak Ibu, orang yang tulus hati merasa senang saat bisa memberikan bantuan kepada orang lain, suka memberi kepada orang lain, dan tidak egois dengan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mikir hidup kita gak ono enteke, bener Bapak Ibu. Kalau kita mikir hidup kita sendiri tidak ada habisnya. Karena apa? Jenengi menungso itu kebutuhannya bukan semakin hari semakin banyak. Misalkan wis duwe motor siji, mesti pengen motor lagi. Itu manusiawi Bapak Ibu. Tetapi kalau kita tidak punya hati untuk memberi, jadi anak Tuhan Bapak Ibu, jangan pernah pelit. Jadi kalau engkau jadi anak Tuhan pelit, engkau nggak akan semakin kaya. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sama Tuhan nyanyong, misalkan sama orang misalkan memberi, maka yakin dan percayalah pemberian Bapak Ibu akan digantikan oleh Tuhan. Amin. Makanya hari ini milikilah sikap untuk suka memberi. Nyanyong sama siapapun, ketemu siapapun Tuhan gerakan nyong. Ojo nerimo aja Bapak Ibu. Jadi anak Tuhan jangan nerimo tok, tetapi kita juga akan tangan di atas, jangan tangan di bawah saja. Tetapi kalau kita sebagai anak Tuhan yang suka memberi, saya dan percaya kita nggak akan semakin miskin. Amin. Kita akan semakin kaya dan kaya. Tidak ada hukumnya Bapak Ibu. Orang yang semakin menabur itu akan semakin diberkati Tuhan. Tetapi kalau engkau tidak pernah menabur sama sekali, duit dicekel, jelalah Bapak Ibu ya. Wong nek pelit itu biasanya gini. Terus wong pelit mana dikene wong jelalah Bapak Ibu. Bisa sakit. Misalkan bani bisa meledos, misalkan jalan-jalan. Udune uang itu bukan buat ban, tetapi karena kita pelit, karena kita tidak suka memberi, jelalah. Tuhan itu bisa saja Bapak Ibu untuk menguji hati kita. Makanya kalau kita memiliki ketulusan hati hari ini, hendaklah engkau suka memberi. Amin. Mau suka memberi Bapak Ibu, senggol kanan kirimu, ayo memberi. Ayo memberi. Ojo jadi orang yang pelit Bapak Ibu. Kalau engkau pelit hari-hari ini, engkau bukan semakin kaya, engkau bukan semakin sugih. Tetapi kalau engkau pelit, engkau tidak akan semakin kaya. Tetapi hari ini, biarlah kita memiliki keinginan untuk memberi. Jangan pelit dan jangan kikir. Di saat kita memberi, jangan harapkan balasannya juga. Jadi kalau engkau sudah memberi orang lain, gak usah ungkit-ungkit.
Gak usah mikir balasan itu dibales enggak ya. Wes pokoknya kalau kita memberi, wes gak usah mikir balasannya. Di saat kita memberi, saya yakin dan percaya dengan tulus ikhlas atas pemberian kita akan menjadi orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ungkit pemberian kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sudah memberikan segala sesuatunya buat orang lain, jangan pernah ungkit itu. Amin. Jadi kalau kita sudah ungkit, malah kita yang sakit hati. Tetapi kalau kita tidak pernah ungkit pemberian kita, wis mula Tuhan akan melihat apa menjadi kebaikan kita hari ini. Makanya Bapak Ibu mau memberi Bapak Ibu. Jadi gereja ini mau Natalan Bapak Ibu. Jadi gereja mau Natalan dan sedangkan kita jadi tuan rumahnya. Jadi makanya tuan rumah di GBPS nanti kita paling enggak kapasitasnya 250 sampai 300 orang. Bisa tantang Bapak Ibu. Kalau jenengan suka memberi, ayo beri buat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Mau Bapak Ibu? Amin. Kita tidak melihat seberapa Bapak Ibu tabur, tetapi yang penting ketulusan hati Bapak Ibu. Yang masalah itu nanti urusannya Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang kita butuhkan, perlukan nanti Natal, Tuhan cukupkan. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki sikap hati memberi, gak usah dilik nih. Kita punya berkat tabur buat pekerjaan Tuhan. Gak ada ruginya Bapak Ibu. Kalau kita semakin pelit, malah kita sakit. Malah kita misalkan mobil rusak jelalah, misalkan sepeda ambruk. Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus tidak pelit dalam segala sesuatunya. Yang ketiga, ciri-ciri orang memiliki ketulusan hati adalah tidak gengsi untuk meminta maaf ketika bersalah. Bisa Bapak Ibu? Kalau jenengan nggak bersalah, misalkan geger, terus sampean itu nggak bersalah, mau minta maaf Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu? Biasanya ibu-ibu tuh susah. Ibu-ibu padahal ibu-ibu tuh sajane yo salah. Tetapi kalau untuk suruh minta maaf tuh gengsi biasanya ibu-ibu. Wangel ya Pak. Jadi kalau ibu-ibu tuh suruh minta maaf, mak-mak. Jadi mama tuh kadang membuat kita apa ya? Di jalan itu Bapak Ibu, saya kadang tuh kan saya naik mobil sama itu, lihat mama tuh polanya enggak karu-karuan. Ratingnya kiri, beloknya kanan. Jadi mama tuh ya harus banyak berdoa supaya lebih dikuatkan Tuhan. Jadi makanya Bapak Ibu tidak gengsi untuk minta maaf kepada orang yang bersalah. Orang yang memiliki ketulusan hati tidak pernah takut untuk meminta maaf terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, kadang kalau kita geger dengan orang untuk minta maaf itu susahnya sekali. Lah aku rasa salah lu, kae lu sing salah. Ben kono sik. Pernah pengalaman gitu Bapak Ibu? Pasti setiap kita pernah gengsi mesti. Lah aku rasa salah lu, kon minta maaf piye? Akhirnya Bapak Ibu pasti ada orang ketiga yang bisa menjembatani kita supaya minta maaf. Padahal sudah ketemu gini, kon salaman itu gak aku mau. Aku rasa salah. Kadang manusia itu seperti itu Bapak Ibu yang terkasih. Jadi Bapak Ibu kalau kita memiliki ketulusan hati, kita mau meminta maaf meskipun kita tidak bersalah. Amin. Jadi hari-hari ini memang kita belajar banyak tentang karakter. Ketulusan hati saat malam hari ini mengajarkan buat setiap kita, meskipun kita tidak bersalah, tetapi kita mau minta maaf. Jadi gentle Bapak Ibu. Jadi jangan menunggu dia minta maaf. Nek nunggu minta maaf, sedang kiamat. Ya benar Bapak. Jadi nek nunggu kita diminta maaf, akhirnya nunggu kiamat ya bar. Nanti kita tidak jadi minta maaf Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, orang yang akan mengakui kesalahan akan memperbaiki kelakuannya. Jadi Bapak Ibu, kadang orang minta maaf itu susah. Jadi mulai malam hari ini saya punya anak yang luar biasa. Bukan saya ngelem ya Bapak Ibu ya. Anak saya yang kecil ini motonya adalah minta maaf. Jadi apa-apa meskipun jadi gini, misalkan mamanya lagi disakiti dengan perkataannya, misalkan mama gini, ternyata dia tuh belum apa-apa, mah minta maaf ya mah minta maaf ya mah.
Itu saya salut sekali. Jadi orang yang sudah mau minta maaf itulah orang yang gentle, Bapak Ibu kasih. Tetapi kalau kita jadi orang, terus kita salah, orang ngakoni salah, minta maaf yomo, ada Bapak Ibu di sini? Puji Tuhan. Jadi tidak ada di sini, tidak ada yang ngaku maksudnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita bersalah pun kita minta maaf itu gentle Bapak Ibu. Tetapi saya bersyukur punya anak kecil ini, anak yang kedua itu, opo-opo minta maaf, minta maaf ya ya, misalkan. Jadi gini, ada sedikit cerita yang lucu Bapak Ibu. Kami akan pergi ke Surabaya berdua karena ada kegiatan di Surabaya. Nah, karena mungkin terlalu excitednya anak kami Kevin tuh bilang seperti ini. Tuhan, semoga mama dan papa kecelakaan. Lah aku kaget loh, ini ngomong apa Bi? Lah mama mau doanya kecelakaan. Loh, Ma aku minta maaf ya Ma. Aku minta maaf, aku bukan maksud itu Ma. Tetapi Bapak Ibu, karena anak kecil terlalu excitednya, sebenarnya mau doakan papa mamanya supaya selamat. Tetapi ngomongnya terlalu cepat, akhirnya semoga papa dan mama kecelakaan. Jadi saya itu sampai mau berangkat, situ berangkat orang. Dan namanya manusia Bapak Ibu ya aku ya wedi loh. Dan dungane anakku koyok ini loh. Aku nanti tiba-tiba di perjalanan misalkan terjadi kecelakaan ya situ udah lama. Saya. Padahal itu acara penting Bapak Ibu, tapi saya berangkatnya mepet. Tapi mah doa lagi mah ya. Tanya Tuhan. Terus akhirnya dia tuh nangis Bapak Ibu. Ma minta maaf ya Ma. Bukan aku maksudku gitu Ma. Tapi aku yo berdoanya yang baik, tetapi metune kok ngono ya Bang ya. Namanya anak kecil Bapak Ibu ya. Jadi anak kecil itu disalahin yo gak iso. Jadi makanya saya bersyukur sekali punya anak yang menurut saya luar biasa. Jadi dia apapun kalau punya salah minta maaf ya. Gimana? Oh ya, kadang gini Bapak Ibu, anak saya kecil tuh kan makannya banyak. Jadi saya bilangin sama mamanya, Pin, kalau malam jangan makan ya. Lu kenapa? Nanti gemuk. Ya wes aku mau diet lah. Tetapi tiba-tiba Bapak Ibu malamnya minta maaf ya Ma, Pak. Aku pengen maem loh Pak. Aku luwe loh Ma. Nah hati-hati Bapak Ibu. Jadi makanya sikap minta maaf ini sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu kalau engkau memiliki ketulusan hati, saya percaya kita mau tidak gengsi untuk minta maaf meskipun kita tidak bersalah. Mau minta maaf Bapak Ibu yang sekarang misalkan punya musuh, yang sekarang mungkin punya apa ya, ya musuh lah. Siapa yang pasti punya musuh di sini? Jenengan sama istri Pak. Ya. Saya ini setiap hari minta maaf. Oh puji Tuhan. Jadi sebelum firman disampaikan dia sudah praktek minta maaf. Jadi Bapak Ibu kalau engkau hari ini mungkin punya musuh atau mungkin kau punya apa ya ganjelan hati, gak seneng karo kain. Mulai malam hari ini supaya kita minta maaf. Artinya kalau kita minta maaf, artinya kita memiliki ketulusan hati di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya kira percaya kita harus menjadi orang-orang yang memiliki ketulusan hati dan bisa minta maaf ketika kita bersalah. Yang keempat, yang terakhir, ciri-ciri orang yang memiliki ketulusan hati tidak memiliki motif terselubung. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau pelayanan, kalau engkau diizinkan Tuhan pelayanan, jangan pernah ada motivasi. Kalau engkau ada motivasi, engkau akan capek. Kalau engkau dalam sebuah pelayanan, kalau engkau memiliki motivasi yang tidak benar di hadapan Tuhan, engkau akan capek. Artinya apa? Tidak sesuai dengan harapan jenengan. Misalkan, terus aku main musik lah, supaya mungkin Pak Gem atau Bu Gem seneng. Ternyata Bapak Ibu, karena saya sama itu mungkin lagi lagi hatinya tidak baik, tiba-tiba menegur misalkan. Akhirnya harapan kita mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya kecewa. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau memiliki ketulusan hati, engkau tidak akan memiliki motivasi yang terselubung. Jadi Bapak Ibu,
Nek engkau memberi, ya memberi, gak usah pengen diwah wong misalkan, wah Pak Hasan kalau ngekei, Bu Hasan ngekei daster jemaat misalkan, gak usah diomong-omong nih Bapak Ibu. Berarti ada motif yang terselubung. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau memberi, tangan kiri jangan pernah tahu. Jadi yang membuat ribet itu sebenarnya tangan kiri. Artinya apa? Misalkan Pak Hasan ngasih uang ke Apel. Kalau tahu Bu Hasan, marah enggak Bu Hasan? Tidak. ganti wongnya. Bu Tarji aja, Bu Tarji. Bu Tarji misalkan ngasih uang ke saya misalkan. Pak Tarji marah enggak? Ramah. Iya. Gimana Pak? Oh, enggak marah tapi ramah. Jadi bingung aku ini opo ya. Enggak marah tapi ramah. Jadi yo pertama kamu sih. Terus yo wis ora apa-apa Bu, wis kayak Pak Bambang misalkan gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memiliki ketulusan hati, kita tidak memiliki motif terselubung. Jadi ada peribahasa, ada udang di balik rempeyek, ada udang di balik batu. Jadi kebaikan kita jangan pernah ada motivasi yang terselubung. Jadi kalau kita menolong orang, ojo ada pamrihnya. Ada sesuatu misalkan ada apa ya namanya? Ada tujuan. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang lain, jangan pernah ada maksud yang terselubung. Nek ngasih yo ngasih, nek memberi yo memberi yo. Tanpa kita ada motivasi. Kadang orang Bapak Ibu ngasih orang pengen diwah wong. Ada juga Bapak Ibu. Tetapi ada juga yang ngasih tanpa orang yang tahu. Itulah orang yang luar biasa. Artinya apa? Tanpa motivasi terselubung. Jadi kalau jenengan memberi, kalau bisa tangan kiri jangan pernah tahu. Tangan kiri ini jahat sekali. Artinya mungkin di sekeliling kita. Tetapi kita percaya bahwa di saat kita memberi sesuatu yang terbaik tanpa motivasi, maka hasilnya juga luar biasa. Amin. Jadi pada malam hari ini, di saat kita memiliki ketulusan hati, kita tidak ada motivasi terselubung. Jadi kalau kita mau memberi, yang memberi. Kalau kita memberkati, yang memberkati. Supaya apa? Kita memiliki ketulusan hati di hadapan Tuhan. Tidak ada motivasi lain. Di saat kita menolong orang karena ada tujuan, kita akan dimanfaatkan orang. Jadi Bapak Ibu, ada peribahasa memberi mutiara kepada babi. Babi ini banter ya. Memberi mutiara kepada babi. Artinya apa Bapak Ibu? Hati-hati memberikan kebaikan kita kepada orang lain. Kalau babi itu, kalau kita kasih mutiara, maaf ya Mbak Esther, Mbak Budi, bukan kita. Ini ada sebuah ilustrasi. Kalau kita memberikan sesuatu mutiara kepada babi, wong namanya babi, mutiara itu berharga nggak Bapak Ibu? Berharga sekali. Kalau hal berharga kita berikan kepada babi, babi gak cuma mutiara loh. Ya dong, terus mesti dihitek-hitek, mesti dicampur, maaf ya, karena sama itu kotorannya. Hati-hati Bapak Ibu, di saat kita memberikan kebaikan kita kepada orang yang salah, itu akan menjadi bumerang buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau mau memberi orang, tanya Tuhan. Jadi ojo peh nyanyo-nyanyo, kita memberi orang yang salah. Jadi jangan memberikan kebaikan kita kepada orang yang salah. Seperti juga kita memberikan mutiara kepada babi. Babi gak jauh mutiara. Mutiara dunia mahal enggak Bapak Ibu? Mahal. Tetapi karena babi tidak tahu mahalnya mutiara, tinggu bal-balan malam. Tetapi Bapak Ibu, di saat kita bisa memberikan kebaikan kita kepada orang yang benar, maka itu bisa menjadi berkat buat orang lain. Amin. Jadi ojo salah ngasih berkat pada orang. Tanya Tuhan dulu, benar enggak? Tetapi kadang Bapak Ibu, kalau ada motivasi terselubung, kita bisa dimanfaatkan orang. Benar? Pernah mengalami? Beberapa mungkin pernah. Kita sudah memberikan kebaikan pada orang, tujuannya baik Bapak Ibu. Tetapi karena motivasinya beda orang lain kepada kita, akhirnya dimanfaatkan. Golek cerita, oh aku lagi misalkan
Pak Hasan lagi ya, Pak Hasan ya, tidak apa-apa nih Pak Hasan ya. Pak Hasan misalkan punya motivasi yang baik, misalkan dia menolong kepada siapapun, misalkan menolong kepada Mbak Yunita. Mbak Yunita mungkin butuh sepatu, ya dong. Terus akhirnya Pak Hasan memberikan sepatu kepada Mbak Yunita, karena tujuannya Pak Hasan baik kepada Mbak Yunita, tetapi Mbak Yunita punya motivasi yang lain. Lah. Jadi setelah ini guyon Pak ya, terus setelah dikasih, terus Mbak Yunita bilang gini, wah ini Pak Hasan mau apik ya, terus aku njaluk klambi lah. Nah, akhirnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita tidak mempunyai motivasi yang benar dalam setiap kehidupan kita, jadi makanya saya pesan pada jemaat, opo-opo tanya Tuhan. Jadi bukan kita seorang indah. Di saat kita sudah tanya Tuhan, saya benar percaya Tuhan akan menuntun apa yang harus kita lakukan. Tetapi kalau kita sudah tanya Tuhan misalkan, tetapi mungkin rodok tidak benar, yaitu rezeki kita. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau memiliki ketulusan hati, engkau tidak ada motivasi yang terselubung dalam hidupmu. Jadi Bapak Ibu, malam hari ini dalam pelayanan pun juga jangan ada motivasi yang tidak benar. Jadi motivasi yang salah. Di saat kita melayani Tuhan, apapun yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita, saya kira percaya karena kita mencintai Tuhan. Amin. Jadi jangan ada motivasi apapun, karena kalau kita ada motivasi apapun, banyak terjadi tim PAW iso geger dewi. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tanpa motivasi dalam sebuah pelayanan, kita akan melayani Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Amin. Karena kita cinta Tuhan. Di saat kita cinta Tuhan, saya kira percaya apapun kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, oleh sebab itu dalam segala hal apapun dalam setiap kehidupan kita, milikilah ketulusan hati. Hati yang selalu tulus dalam hal apapun. Yang pertama tadi, ciri orang memiliki ketulusan hati selalu siap membantu. Jadi Bapak Ibu kalau dimintai tolong siapapun, gak usah pandang, membantulah. Yang kedua, ciri ketulusan hati memiliki keinginan untuk memberi. Jadi Bapak Ibu, nek jenengan tidak punya uang, tidak usah memberi uang. Misalkan memberi perhatian, memberi semangat. Misalkan orang yang lagi ngelupro, wis ora semangat, jenengan bisa mendoakan mereka. Jadi kebaikan memberi itu bukan sekedar uang saja, tetapi kebaikan itu bisa mungkin perhatian, mungkin bisa doa kita. Yang ketiga, orang memiliki ketulusan hati tidak gengsi untuk meminta maaf meskipun tidak salah. Jadi saya pengen jemaat di tempat ini minta maaf meskipun tidak bersalah. Yang keempat, yang terakhir, orang memiliki ketulusan hati tidak memiliki motif yang terselubung. Jadi biarlah firman Tuhan pada malam hari ini boleh meneguhkan setiap kita, dan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman dalam setiap kehidupan kita. Mari pemain musik blessing untuk maju ke depan. Kita mau merespon firman Tuhan pada saat ini. Kita sama-sama musikkan lagu yang tadi, lagu firman tadi, tapi refnya saja. Saudara Bapak itu bangkit berdiri. Kita mau merespon firman Tuhan pada saat ini tentang ketulusan hati. Biarlah setiap kita malam hari ini memiliki ketulusan hati di dalam Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa menjadi isi hati-Mu malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan firman-Mu Kau meteraikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan pakai setiap kami untuk kami memiliki ketulusan hati Tuhan. Haleluya. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menyadari
minta Cik San untuk berdoa. Haleluya Yesus. Tuhan, malam hari ini kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, buat cinta kasih-Mu yang begitu indah dan luar biasa buat kami. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur Tuhan buat setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami menjadi lemah Tuhan, tapi membuat kami semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Karena kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu juga nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu yang begitu luar biasa, yang menjadi rema buat kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan ada banyak kesalahan, kekurangan kami di hadapan Engkau Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, firman-Mu Tuhan mengatakan supaya kami Tuhan, jemaat GBPS Hari Hidup Tuhan, menjadi jemaat yang memiliki ketulusan hati di hadapan Engkau Tuhan. Kami memiliki hati yang suka memberi, yang suka membantu kepada orang lain Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan terpotretkan di dalam setiap hati kami paling dalam Tuhan. Hidup kami diubahkan Tuhan, jika kami tidak menjadi pribadi yang egois Tuhan, tapi kami benar-benar memiliki hati yang peduli akan orang lain Tuhan. Biar cinta kasih kami Tuhan terhadap Engkau Tuhan akan semakin hari semakin luar biasa Tuhan. Karena kami merasakan Tuhan kasih-Mu juga begitu luar biasa buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami serahkan Tuhan Bapak Yesus yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau akan terus memberkati hamba-Mu Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil. Dalam setiap pelayanannya Tuhan Kau akan memperluas daerah pelayanan hamba-Mu itu Tuhan. Kemana hamba-Mu Kau utus Tuhan, biarlah di situ kuasa-Mu, mujizat-Mu boleh dinyatakan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu buat malam hari ini Tuhan. Sepulangnya kami dari tempat ini Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Kami semua jemaat GBPS Air Hidup memiliki ketulusan hati di hadapan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa jemaat GBPS Air Hidup, jemaat yang cinta Tuhan, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat yang dewasa, jemaat yang benar-benar cinta akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada-Mu buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak semuanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang disampaikan sangat luar biasa, yang mengajarkan kita selalu dan tidak tegus untuk membantu orang yang berdoa. Saat ini kita akan memberikan persembahan dan saya minta nanti untuk Mas Desa dari doa. Terima kasih Bapak, kami bisa bersyukur atas firman kepada kita persembahan Bapak, memberikan kami hati khusus untuk memberikan persembahan. Dalam sucikan persembahan kami Tuhan, di dalam nama Haleluya. Tapi persembahan dijalankan tidak membujikan, membujikan itu Tuhan tahu dan yang bertugas kami semua. Bergerak
selama sepekan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Ya, di sini saya akan membacakan untuk memasukkan gereja GBPS hari hidup. Yang pertama ada menara doa, diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian latihan pelayan Tuhan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ada ibadah youth GPPS hari hidup hari Kamis tanggal 15 Agustus jam setengah 7 malam di gereja. Untuk dress code-nya merah atau putih. Ya, ini menjelang 17 Agustus nih ya. Kemudian Pondok Daud diadakan setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ada ibadah raya, ini spesial hari kemerdekaan, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, dimulai pukul 6 di gereja. Dan untuk dress code-nya merah atau putih, dan untuk yang perempuan diusahakan pakai celana. Oke, ini kita akan bermain apa ini? Selanjutnya bagi jemaat yang mungkin sedang ada pergumulan, maaf sebelumnya ada ibadah sekolah minggu diadakan hari Minggu jam 7 malam di Pastori. Dan bagi jemaat yang mungkin sedang ada pergumulan atau yang ingin didoakan, bisa menghubungi nomor yang tertera. Demikian ada tambahan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya menambah pengumuman satu. Jadi untuk Sabtu kita ada ibadah menara doa di Klepu Sopo. Jadi menghadap kalian Bapak Ibu jam 10 pagi. Jadi Pak Puji yang mau bergabung, monggo Pak Puji, dan semuanya bisa bergabung. Jadi kita akan sama-sama ada perawat doa di Klepu Sopo. Ya, kami sama gereja mengucapkan selamat datang pada Bapak Ibu yang baru pertama kali datang di tempat ini. Terima kasih Pak, selamat datang. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik buat Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, saya mau melanjutkan untuk ibadah besok Minggu. Itu ada ibadah merah putih. Jadi Bapak Ibu diusahakan mulainya kita ajukan karena kita ada kegiatannya full. Jadi kegiatannya ibadahnya kita mulai jam 6. Jadi seharusnya setengah 7, kita ajukan jam 6. Jadi kalau bisa tepat waktu supaya nanti waktunya tidak kemalaman. Karena kita banyak nanti ada door prize, ada lomba-lomba. Terus pokoknya banyak lah, kita sukacita nanti Bapak Ibu. Kita tetap ada ibadah, tapi ibadahnya singkat dan ada juga firmannya juga singkat. Tapi yang penting kita ada kebersamaannya. Jadi untuk yang ibu-ibu kalau bisa jangan pakai rok atau dress, pakai aja kolor, pakai aja celana. Jadi supaya nanti mau pola seperti apa, jadi bisa leluasa. Jika di kampak nih, jadi tidak usah kita mau ngerjain lah. Ya, itu lagi sudah. Kita akan tutup ibadah pada saat ini sambil bagi berdiri. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala. Akan berjalan besar. Semakin hari
kami penuh ucapan syukur Tuhan pada malam hari ini. Di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami, hadirat-Mu mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi Tuhan pada saat malam hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang sungguh memberkati kami, menguatkan kami, dan mengajari kami, sehingga kami boleh melakukan ketulusan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Usaha pekerjaan apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati sawah ladangnya, memberkati pertaniannya, memberkati peternakannya. Apapun yang dikerjakan, Tuhan senantiasa memberkati, dan berkat-berkat terbaik boleh tercurah buat anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, antar Tuhan sertai, lindungi Tuhan sampai di rumah dengan selamat. Kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan angkat tangan. Bapak Ibu pulanglah dengan membawa berkat damai, sejahtera, sukacita dari Bapa Surgawi lewat putra Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh memberkati kami, menguatkan kami, melindungi kami mulai malam hari ini, esok, lusa, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.